Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar lanjutan daripada serial khotbah kita pada bulan ini, saudara-saudara, tentang kasih. Kita berbicara tentang kasih selama bulan Februari ini. Bulan depan lain lagi ceritanya, saudara, tema kita. Pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Amsal Soleman pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini, saudara-saudaraku. Pengkhotbah, Amsal maksud saya. Tadi saya bilang apa tadi? Oh, Amsal ya. Oh, loadingnya agak. Ya, Amsal pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan ayat pertama dan saudara-saudara sekalian akan melanjutkannya ayat yang kedua. Ayat 6 kita sama-sama baca ya. Baik. Firman Tuhan berkata, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Silakan. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita telah membacakan sebuah tulisan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Salomo, seorang hamba Tuhan besar yang sampai hari ini dan sampai kapanpun saudara-saudaraku nama ini tetap terukir bagikan dengan tinta emas, saudara-saudara. Nama Amsal ini atau Raja Salomo atau Sulaiman ini, saudara-saudaraku, adalah seorang raja yang begitu brilian, saudara. Begitu berhikmat, memiliki pengertian yang luar biasa. Nah hari ini saudara-saudara kita diingatkan kembali lewat tulisan beliau. Salomo ini saudara. Mengingatkan kepada kita, dikatakan begini dalam ayat pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan apa? Ajaranku. Dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku. Saudara-saudara, tema kita hari ini tentang kasih, saudara-saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan memberikan Tuhan itu porsi kita yang tepat, saudara-saudaraku. Tempat yang utama di dalam hidup kita. Berikanlah Allah tempat yang utama dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Artinya ketika kita memberikan tempat yang utama dalam hidup kita, maka kita akan memberikan prioritas utama dalam hidup kita ini untuk Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memberikan satu tempat bagi Allah kita dengan cara kita, dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus memberikan tempat yang terbaik buat Tuhan kita. Ya. Berikan tempat yang utama di dalam hidup kita. Yang utama yang bagaimana saudara-saudara yang kita harus berikan kepada Allah tempat itu. Tentunya dengan cara sikap hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Salomo mengungkapkan buat kita pada pagi hari ini, dia katakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Saudara-saudara, seseorang yang tidak akan pernah melupakan ajarannya, dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh hati. Dia akan mempraktekkan, dia akan melakukannya dengan segenap hati dan jiwanya, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memberikan Allah tempat yang utama dalam hidup kita. Bagaimana cara kita memberikan tempat yang utama dalam hidup kita, saudara-saudaraku? Dengan kita, yang pertama, dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita bisa memberikan tempat yang utama dalam hidup kita jika kita, saudara-saudaraku, memberikan dia atau kita mengasihi dia dengan segenap hati kita. Mustahil seseorang bisa memberikan tempat yang utama dalam hidupnya jika dia tidak mengasihi dengan segenap hatinya, saudara-saudaraku. Itu mustahil. Seseorang bisa mengasihi Tuhannya dengan segenap hatinya jika dia memberikan hidupnya dengan seutuhnya kepada Allah. Kasih kita akan menjadi pura-pura kalau kita tidak akan memberikan hati kita dengan segenap hati kepada Allah kita.
kasih kita kepada Tuhan akan tercermin dengan perilaku kita kepada Allah kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita memperlakukan Allah kita, bagaimana kita membuat Allah kita bisa disenangkan dengan cara kita, saudara-saudaraku. Saudara, kita bisa memberikan kasih kita kepada Tuhan jika saudara memiliki kadar kasih yang tinggi kepada Tuhan. Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita punya kadar kasih kita kepada Allah itu hanya sebahagian atau separuh atau sebahagian kecil, saudara-saudara. Kita bisa memberikan kasih kita kepada Allah kita jika kita memiliki kadar tinggi kasih itulah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari seorang Salomo. Ya. Ajaran yang Tuhan berikan kepada kita harus kita simpan dan taruh dalam hati kita. Amin saudara. Sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginan hati Allah. Kita tidak akan dapat mengasihi Tuhan kita kalau kasih kita miskin dengan Allah kita. Saudara tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan maksimal kalau kasih kita miskin akan Tuhan, saudara. Artinya kita masa bodoh dengan Tuhan, kita acuh tak acuh dengan Tuhan, tidak maksimal dengan Tuhan. Kasih kita tidak akan bisa memberikan, mengeksploitasinya dengan dalam, saudara. Menggalinya lebih dalam dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau kita memiliki kadar kasih yang tinggi kepada Allah, maka kita akan memberikan prioritas utama dalam hidup kita. Apapun alasannya saudara-saudara. Matius pasal 3 ayat 33 berkata pada saudara-saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan cara apa? Kita memberikan hidup kita, mencari Tuhan Allah kita dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun juga. Kita harus tetap mencari Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mencari Tuhan kita. Justru di tengah-tengah seperti ini, saudara-saudara, masalah seperti ini kita harus lebih banyak mencari Tuhan. Amin saudara. Kita harus memiliki waktu kita yang lebih banyak untuk kita mencari Tuhan kita. Jangan pada saat-saat seperti masalah seperti ini kemudian kita melupakan Tuhan kita. Justru kita makin dekat, melekat dengan Tuhan kita. Semakin hari semakin kita mencari Tuhan, menggali persekutuan yang indah dengan Tuhan kita. Justru saat-saat seperti ini saudara-saudaraku, kita memberikan prioritas yang utama dalam hidup kita. Untuk kita mencari Allah kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memberikan prioritas kepada Tuhan yang utama dalam hidup kita, saudara-saudaraku, kita akan, saudara-saudaraku, diberikan oleh Tuhan apa? Yang kita butuhkan dalam hidup kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya sangat simpel, saudara-saudara. Sangat mudah, sangat gampang. Sangat enteng sebenarnya ikut Tuhan itu, saudara. Hanya satu yang Tuhan minta daripada kita agar kita mencari Tuhan kita lebih sungguh-sungguh, mencari Tuhan lebih intens lagi, saudara. Kita memberikan waktu kita yang lebih banyak untuk Tuhan, kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Sehingga apa? Apa yang menjadi Tuhan, menjadi janji Tuhan buat kita, untuk Dia berikannya akan diberikan kepada kita. Orang yang mau memberikan prioritas yang utama dalam hidup. Cari kerajaannya dengan segala kebenarannya. Apa itu kerajaan, saudara-saudaraku? Kerajaannya kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaannya kerajaan yang abadi, yang kekal. Itu yang kita cari. Apa yang kita cari dalam dunia ini, saudara-saudara, bersifat sementara. Apa yang saudara cari hari-hari ini, saudara-saudaraku, itu sementara. Ya, nggak permanen, nggak kekal, nggak abadi. Itu bersifat sementara. Apapun yang saudara kumpulkan, saudara-saudara, akhir-akhir ini, itu tidak akan kekal. Tidak kekal. Itu ada jangka waktunya. Ada time limitnya, saudara. Ada waktunya, ada masa kekuatannya, saudara.
Lalu kalau demikian barang yang sementara ini kita harus mencari dengan sungguh-sungguh kah? Tentunya tidak, saudara. Ada sesuatu yang perlu kita cari yang memberikan prioritas utama dalam hidup kita itu. Yaitu sorga sana. Biar hati kita, kasih kita kepada Allah lebih dominan dalam hidup ini. Jangan yang lainnya lebih dominan dalam hidup kita. Ya. Cari Tuhan itu harus timbul dari hati yang paling dalam. Hati yang tulus. Ya. Mencari Tuhan itu bukan paksaan, saudara. Mencari Tuhan adalah sebuah kesadaran yang tinggi yang perlu kita gali bersama. Eksploitasi bersama, saudara. Harusnya kita gali dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan itu sebagai bagikan kita menggali mutiara-mutiara yang tersembunyi di bawah tanah, saudara. Mencari dan mencari sampai kita menemukannya. Itulah cara kita untuk mencari Tuhan. Memberikan prioritas kita. Kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kasih itu pengorbanan loh. Gak ada kasih yang gak ada pengorbanan. Kasih itu dialasi, dilandasi, ya, berpijak kepada sebuah apa? Sebuah pengorbanan. Gak ada kasih tanpa pengorbanan. Saudara tanya siapapun juga. Orang yang ada di kota, di desa, di gunung, di lembah, saudara-saudaraku, mereka sama. Kasih itu semuanya sama. Mereka memiliki yang sama, saudara-saudaraku, apa? Pengorbanan. Nah, kita pun dengan Tuhan harus demikian, saudara. Kita harus memberikan waktu kita, pengorbanan kita, jam, zona kita, waktu zona kita, zona nyaman kita itu. Kita harus rela berkorban. Amin, saudara-saudara. Kita harus rela berkorban. Demi kita mencintai Tuhan kita dengan cinta yang sejati kita. Dengan cinta yang tulus kita kepada Allah. Mustahil saudara bisa mencintai Allah kalau saudara tidak memberikan pengorbananmu kepada Tuhan. Mustahil kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak memberikan waktu kita yang terbaik buat Allah kita. Saudara-saudara, saya kalau setiap hari Minggu itu gak pernah saya terlambat untuk beribadah. Pagi-pagi saudara-saudaraku, saya jam 5 sudah siap pakai dasi. Ibadah kita 9:30. Saya sudah duduk di sana, saudara. Tapi dua minggu terakhir ini saya bangun agak kesiangan karena saya susah tidur, saudara. Saya bisa nggak tidur satu hari. Saya nggak bisa tidur, saudara. Saya bolak-balik, nggak tidur. Sampai pagi nggak tidur. Sehingga 2 minggu ini, saudara, saya agak bangun terlambat. Saya sudah sampai di kantor itu sudah jam 6.15. Tapi saya udah pakai dasi. Saya duduk situ baca-baca. Udah baca semua baru saya buka WA group. Baru ibadah. Saya kalau memberikan waktu untuk Tuhan, saya harus memberi yang terbaik. Saya nggak mau ke gereja itu harus sisa-sisa waktu saya enggak. Saya tahu waktu saya hanya 24 jam satu hari. Sama kita semua. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Sama kita. Tapi bagaimana kita memberikan waktu kita untuk Tuhan kita yang terbaik lewat. Kita sendiri yang atur waktu kita. Kapan kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kapan kita untuk berdoa. Kapan kita mencari hadirat Tuhan. Itu tergantung kita semua. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita tentu memberikan yang terbaik. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, seluruh eksistensi kita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita harus mengasihi Tuhan kita lebih daripada segala-galanya. Jika kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka kita akan memberikan prioritas yang utama dalam kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bilang begini, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 berkata begini, saudara-saudara. Matius 22 ayat 37 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ada 3 elemen yang Tuhan minta daripada kita, saudara-saudaraku, untuk kita lakukan, untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Yang pertama, akal budi, hati, segenap jiwa kita, dan akal budi kita. 3 perekat ini yang mampu bisa kita menciptakan sebuah kasih kita kepada Allah, mengasihi Tuhan kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara-saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Kita memberikan hati kita dengan segenap hati, saudara-saudaraku. Orang yang memberikan kasihnya kepada Tuhan tentu tidak separuh-separuh, tidak sebagian-sebagian, tidak dipenggal-penggal kasihnya kepada Tuhan. Dia tentu memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Dia akan memberikan yang terbaik. Kasihnya kepada Allah. Kasihnya kepada Tuhan. Lalu kasih apa yang kita berikan hari-hari ini untuk Tuhan? Itu pertanyaan buat kita yang mendasar. Supaya kita mau sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan kita. Jika engkau memberikan kasihmu kepada Tuhan yang terbaik, maka ketika engkau memberikan yang terbaik kasihmu kepada Tuhan, pasti ada imbalan daripada Allah tentunya. Amin, saudara. Dia akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Tuhan tidak akan segan-segan untuk dia mengucurkan kasihnya yang sempurna itu buat kita. Dengan cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dia tidak mau kita mengasihi Tuhan itu hanya separuh, saudara. Menjadi orang Kristen itu harus all out untuk Tuhan. Dia harus lepas menyentuh Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat orang dunia, saudara. Agama lain. Kalau untuk Tuhan Allah mereka. Ya, mereka buat apapun mereka lakukan. Apapun untuk lakukan. Kasih mereka luar biasa. Satu waktu, saudara-saudara, di Bangkok, Thailand, ada seorang turis lewat melihat sebuah pagoda yang mereka bangun. Itu pagoda itu luar biasa indahnya. Saya belum pernah ke sana. Tapi menurut cerita itu pagoda itu luar biasa megahnya dan indahnya. Lalu si turis asing ini tanya, Pak, kira-kira berapa itu biaya pembuatan pagoda itu? Atau tempat sembahyang kalian? Pak, dia bilang begini, kalau kami memberikan untuk Allah kami itu, kami tidak pikir-pikir. Kami tidak hitung-hitungan dengan apa yang kami harus berikan untuk Tuhan yang kami sembah itu. Makanya kami membangun sebuah tempat untuk kami sembahyang untuk Allah kami, Tuhan kami yang terbaik. Saudara, itu mereka bukan anak Tuhan loh, saudara. Itu orang Buddha. Membangun sebuah tempat ibadah untuk Tuhan Allah mereka luar biasa. Terbuat dari emas. Saudara, kita emas 1 gram aja, berani gak berkorban? Dengan harga sekarang yang cukup mahal. Hampir menembus angka 1 juta. 1 gram. Berani sudah. Mereka bukan 1 gram, 2 gram, itu ratusan ribuan kilo. Emas ditaruh di atas pagoda itu. Menghiasi dinding-dinding. Aksesoris di dalam tempat ibadah mereka. Ketika ditanya berapa biayanya, kami enggak tahu, Pak. Kami memberikan yang terbaik untuk Allah kami. Tuhan yang kami sembah. Makanya kami memberikan, kami tidak hitung-hitungan. Saudara, orang punya kasih kepada cinta kepada agamanya. Dia akan rela berkorban demi kepada siapa mereka menyembah. Itu orang dunia. Bagaimana dengan kita, saudara? Kasih kita kepada Allah. Kita belum minta harta loh, saudara. Allah belum minta harta sama kita. Itu baru Allah minta waktu kita untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Semuanya harus diberikan untuk Tuhan. Akal budi berbicara tentang kepintaran, kemampuan, kesanggupan, skill yang ada. Ya, disiplin ilmu yang kita miliki, kita harus berikan untuk Tuhan kita. Dengan apa? Kita menggalinya sudah. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya kemarin, saya sambil bersih-bersihin rumah, saya sambil dengar khotbah adik saya di belakang. Aldo, ya, bawa renungan di circle pemuda. Wah, saya bilang, ini calon-calon pendeta yang dalam hati saya. Kalau saudara lihat dulu, 4-5 tahun yang lalu ya, ini adik kita ini orangnya ada. Dia itu nggak mau bergaul dengan orang. Di mana pekerjaannya? Di kamar saja sudah. Tapi saya dengar kemarin luar biasa sudah. Ngomongnya lebih daripada pendeta sudah. Oh, lancar sekali sudah. Ya, buat apa ya kemarin ya? Permainan ya? Kemarin. Kasih juga. Luar biasa saudara. Saya bangga. Ada adik-adik saya di sini luar biasa, pemuda-pemudi di sini. Wah, kalau saya ingat dulu, waktu kami pergi ke rumah besuk dulu adik saya Farel dulu. Dia di kamar aja, nggak mau keluar. Saudara, sekarang sudah melayani. Kalau kita mau berubah dalam hidup ini, Tuhan bisa mengubahkan kita. Amin. Allah bisa mengubahkan orang yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Orang yang nggak bisa menjadi bisa. Saya bangga dengan anak-anak saya di sini, pemuda-pemudi di sini luar biasa mereka. Mereka adalah orang-orang hebat. Saya selalu katakan orang-orang hebat mereka. Mereka mau bekerja, mereka mau melayani Tuhan, mereka bisa. Ini mereka ini orang-orang pintar semua. Sarjana semua. Luar biasa. Dan mereka mau. Ya, mereka enggak pilih-pilih melayani. Mereka melayani apapun. Mau jualan pakaian bekas, mau ya teriak-teriak. Ya 5.000, 3.000 ya. Mereka nggak malu. Dan saya merasa bangga. Saya malu, tapi mereka nggak malu sudah. Luar biasa adik-adik saya ini. Mereka nggak malu loh sudah. Kalau mereka punya kasih, apapun mereka akan lakukan untuk Tuhan. Amin. Mereka mau melakukan itu Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika orang menyenangkan Tuhan, saudara-saudara, apa yang Tuhan ingin lakukan, dia akan melakukan sesuai dengan keinginan hati Tuhan untuk melakukannya bagi kita, saudara. Dia mau melakukan itu untuk setiap orang yang mau melakukan apa yang tugasnya harus dilakukan dalam hidup. Saudara-saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara memiliki kasih yang begitu kaya dengan Allah kita. Ada sebuah kalimat yang bagus yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kata-kata mutiara, saudara-saudara. Dikatakan begini. Kaya di dalam Allah jauh lebih baik daripada hanya di dalam dunia ini. Kaya di dalam Allah jauh lebih baik daripada kaya hanya dalam dunia. Kita harusnya memiliki kekayaan dengan Tuhan Allah kita. Dengan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus mencari Tuhan Allah kita. Dengan sungguh-sungguh hati. Mother Teresa pernah berkata begini, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan begini. Kita perlu mencari Tuhan. Dan dia tidak ditemui dengan kebisingan dan kesibukan. Karena Tuhan itu sahabat dari keheningan. Itu Mother Teresa berkata begini. Atau Bunda Teresa berkata begini. Kita tidak perlu mencari Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan maksud saya. Dan dia tidak dapat ditemui dengan kebisingan. Artinya kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Dan kesibukan.
Karena Tuhan itu katanya sahabat dari keheningan. Jadi Allah itu mau dicari oleh kita atau ditemui oleh kita pada saat keheningan seperti ini. Ada waktu kita khusus untuk kita mencari Tuhan. Ada waktu khusus kita untuk mencari hadirat Tuhan. Ada waktu khusus kita untuk memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Lalu Mother Teresa lagi bilang begini. Lapar akan kasih sayang Tuhan. Jauh lebih sulit katanya. Ya, dipuaskan dibandingkan lapar akan roti. Saudara-saudara, kita kadangkala kita lebih dipuaskan dengan roti yang sekedar menghiasi perut kita atau mengisi perut kita. Lebih mudah kita jumpai, lebih mudah kita peroleh daripada kasih kita akan Tuhan kita. Jauh lebih sulit, saudara-saudaraku. Itu kata Mother Teresa. Kalau hati kita hanya diisi oleh roti-roti yang hanya memuaskan keinginan daging kita, maka itu akan cepat terpuaskan. Tapi engkau tidak akan pernah puas ketika engkau mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kata-kata bijak ini saudara-saudara perlu kita renungkan bersama-sama. Kasih yang bagaimana yang kita harus berikan untuk Tuhan Allah kita. Kasih yang bagaimana yang harus kita memberikan untuk Tuhan kita. Sebuah kalimat mutiara berkata begini. Tidak akan ada kebenaran yang muncul dalam seketika di kepala kita. Kalau hati kita miskin akan kasih Kristus. Tidak akan mungkin itu muncul dalam seketika. Saudara. Kalau kasih kita kepada Kristus itu tidak ada. Oleh sebab itu kata John Newton bilang begini. Bersikap pastilah dengan Tuhan. Maka Allah akan bersikap pasti dengan kita. Kalau saudara tidak punya kepastian dengan Allah kita, maka saudara tidak akan dapat berbuat apapun untuk Tuhan Allah kita. Kasih kita akan menjadi miskin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang terakhir saudara. Yang perlu kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kita harus memberikan Allah kita, kasih kita. Ya, kepada kekasih kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, ada satu perintah Tuhan kepada murid-muridnya untuk dia mengasihi. Katakan begini saudara-saudaraku dalam Injil Yohanes pasal 13. Ayat 37, 34 sampai 35 berkata begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Kasih itu ada timbal balik. Ya. Kasih itu ada sebab akibat saudara-saudaraku. Kalau seseorang mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Kasih itu akan muncul, akan terpancar pada kehidupan kita. Kalau kita mau melakukannya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kadar kasih yang tinggi. Ya. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kita harus berbeda dengan mereka saudara-saudaraku. Agar apa? Agar kita melihat, agar orang bisa melihat kasih itu daripada kita. Kasih itu tidak akan mungkin muncul dari hati kita. Kalau kita tidak memiliki perhatian yang serius kepada Tuhan kita. Sebaliknya juga saudara-saudara kepada sesama kita. Kasih itu hanya bisa nampak, bisa kelihatan, bisa dilihat, dinikmati oleh orang. Ketika kasih itu dipraktekkan lagi. Dan kasih itu bisa terjadi. Kalau kita memiliki kepedulian yang kepada siapa kita mengasihi. Kasih kita hanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Sebagai sumber atau sentral kita masing-masing. Kalau kita mengatakan pada kita, kalau kasih kita kepada sesama kita ada, akan terpancar lewat apa? Lewat perbuatannya. Katakan, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi.
Jadi kasih itu kita bisa ungkapkan saudara-saudara lewat kita apa? Kita mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biar pagi hari ini kita harus lakukan kasih itu. Kasih kita hanya terpancar, terwujud, terlaksana ketika kita bisa mengasihi manusia di sekitar kita. Kasih itulah yang mampu mempererat kita. Ya. Kasih bisa menghancurkan, kasih bisa merenggangkan, kasih bisa membuat orang bubar, kasih bisa membuat orang apa? Bisa orang berantem. Kasih bisa membuat orang, kasih bisa membuat orang bisa bersahabat, kasih bisa membuat orang bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kebencian bisa membuat orang tidak bisa mengasihi orang lain. Dan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam kasih. Saudara, hanya kasih yang mampu mempererat kita. Mempersatukan kita satu dengan yang lain. Di dalam kasih yang datang daripada Allah. Kasih Allah, kasih agape itu. Yang mampu mempersatukan kita sekalian. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Manusia kita memerlukan kasih. Lebih dari apapun yang alam dunia ini. Kasih mempersatukan kita. Manusia normal saudara-saudaraku memerlukan kasih yang berasal daripada sesama manusia. Kita kan manusia sosial, makhluk sosial. Harus makhluk yang beradaptasi, makhluk yang bergaul, makhluk yang apa? Yang saling bersapa, ya, saling tegur sapa. Dan tegur sapa itu bisa terjadi kalau ada kasih dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam kisah yang kita baca minggu yang lalu. 1 Korintus pasal yang ke-13 itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, dan seterusnya. Dalam 1 Korintus pasal 13. Jadi kasih itu sudah ada kasih yang sungguh-sungguh benar-benar kasih. Dia gak sombong. Orang yang memiliki kasih gak sombong. Jadi kalau orang gak memiliki kasih, dia akan kemungkinan besar dia ada kesombongan. Orang yang didominasi oleh kasih dalam hatinya, hidupnya, dia akan melihat orang itu sama. Kalau orang yang tidak memiliki kasih dalam hidupnya atau kehidupannya, saudara-saudaraku, dia melihat orang lain itu semua serba kurang. Ya, dialah yang lebih dominan. Kalau saudara dan saya memiliki kasih Kristus, saudara-saudara, kita akan melihat orang itu sama. Tidak merasa hebat, tidak merasa lebih daripada yang lain karena punya kelebihan. Kita sama. Saudara. Ingat bahwa kita itu segumpal debu, ya. Debu yang gak ada arti apa-apanya. Kita itu sama. Buat apa kita harus sombong dalam hidup? Tak perlu kita sombongkan. Ketenaran kita akan lenyap, sirna. Kecantikan kita akan lenyap, sirna. Kegantengan kita akan lenyap, sirna dan sebagainya. Gak ada yang bertahan. Kekuatan kita akan berkurang. Fisik kita akan berkurang. Ya. Semuanya berkurang. Terkikis. Ya. Apa yang kita sombongkan? Emas aja berkurang. Saya kemarin lihat emas saya, cincin nikah saya. Dulu waktu saya beli, saya bilang sama istri, "Mah, kamu ingat gak berapa cincin kita beli dulu?" Saya masih ingat saudara-saudara cincin saya dulu. 237.000. 237.000 rupiah. 10 gram. Sekarang 1 gram itu saudara-saudara 1 jutaan. Saya beli dulu hanya 230.000 10 gram. Saya lihat, nih ini sudah gak sampai lagi 10 gram emas kita ini. Kenapa saudara-saudaraku? Dulu saya ingat tuh saya punya cincin emas itu ada garis-garisnya. Sekarang sudah rata saudara. Rata. Artinya apa? Emas juga habis sudah. Terkikis juga saudara. Itu maksud saya. Saudara. Kalau emas saja terkikis apalagi badan kita ini saudara.
Yang harus diisi tiap hari, makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari itu. Apa nggak berkurang? Pak Yos aja sudah rambutnya itu, kepalanya sudah hilang. Membuktikan bahwa kita itu apa? Kurang. Iya saudara-saudara. Saya dulu ganteng loh saudara. Dulu saya ganteng waktu muda. Sekarang juga masih ganteng. Nah, tetap ganteng saudara. Bahkan makin putih katanya. Saya bingung orang lihat dari mana saya putih. Jika hamba Tuhan datang kembali ke rumah sini. Kembali makin putih aja. Nih. Dalam hati saya, dari mana lihat ya dari Monas kali. Saya bilang kan nggak keluar-keluar di dalam rumah saya bilang. Ya pantas lah putih saya. Tapi putih yang bagaimana itu? Bayangkan saya putih katanya begini. Bagaimana si Rini itu putih gitu. Adi Nadia, yang lain-lain, yang putih sudah. Ibu, putih berkurang. Akan kurang sudah. Dulu waktu saya kenal istri saya putih banget dulu. Sekarang sudah hitam. Sudah. Ya betul loh saudara. Saudara nggak percaya kalau lihat dulu. Waduh, incolong banget. Pandai rawat diri dulu. Sekarang aja nggak rawat diri sudah. Yang saya mau katakan begini sudah. Bahwa hidup yang sementara ini akan berakhir. Biar kasih kita terus terpancar sudah kepada sesama kita. Biar kita mengimpartasikannya kepada teman kita. Katakanlah firman Tuhan tadi apa? Biar orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau kita mengasihi. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kalimat daripada seorang hamba Tuhan bernama George Muller bilang begini. Ini tentang kasih. George Muller bilang begini. Untuk mengasihi seluruh dunia bagi aku katanya mudah sekali. Tetapi yang menjadi persoalan buat saya adalah satu-satunya persoalan yang saya hadapi dalam hidup ini ialah tetangga di sebelah rumah saya. Dia bilang begini, George Muller bilang begini. Untuk mengasihi seluruh dunia buat saya itu mudah dan gampang. Enteng. Tetapi untuk mengasihi, yang paling sukar buat saya untuk mengasihi adalah tetangga sebelah rumah saya. Saudara camkan baik-baik. Kasih kita kepada sesama kita di mana sekarang ini saudara. Jangan orang luar bilang, orang luar kota bilang begini. Orang Jakarta itu kejam. Masa tetangga sebelah kiri gak tahu. Ini bahaya saudara. Harusnya kita tahu siapa tetangga sebelah kiri kita. Sebelah kanan kita siapa, depan kita siapa, belakang kita siapa. Karena orang yang pertama kali menolong kita ketika kita dalam masalah adalah orang tetangga kita. Bukan keluarga kita. Bagaimana caranya merangkul mereka? Harus dengan kasih. Jangan ada tembok penghalang buat kita untuk kita merangkul mereka. Jangan ada tembok penghalang bagi kita untuk kita mengasihi mereka. Kemarin saya sapu keliling sampai ke pintu orang masjid. Saya bersihin sudah. Saya nyapu pagi-pagi. Saya nyapu-nyapu. Sementara nyapu saya ketemu dengan Pak Lurah. Saya nggak tahu kalau dia Pak Lurah. Pak Pendeta katanya. Saya nggak kenal dia sudah. Saya tanya sama istri, mah itu Pak Lurah ya? Orangnya itu ya, apa namanya? Cepak ya katanya. Iya saya bilang. Dia pakai topi saya bilang. Oh iya itu Pak Lurah. Pak Pendeta katanya. Saya lagi nyapu. Saya nyapu. Lalu saya tanya, Pak ini kan mau dibangun RT kita ini. Samping ini. Dibangun. Nanti ditanam pohon pohon anggur di sana di sampingnya. Ngobrol-ngobrol kan. Lagi ngobrol-ngobrol saya tanya. Pak ini mau dibangun apa? Mau di apa ini? Oh nanti mau bangun RT. Nanti kita mau kumpul sama orang Ramas ngomong dulu sama-sama. Oh memang harus izin sana. Oh enggak juga. Cuma berita. Oh gitu ya. Lalu gimana selanjutnya? Oh nanti kita mau bangun itu. Kata Pak Lurahnya. Apa namanya? Tanam
Pohon anggur panjang ini. Jadi letter L nanti ini. Tempat parkir kita. Itu depannya itu nanti ada kantor RW kita. Saudara-saudara, saya nggak tahu dia kalau dia itu lurah kita. Tapi dia tahu saya pendeta, saudara. Nah, dari mana dia tahu saya pendeta, saudara? Mungkin juga karena kita ya baik-baik di sini dengan tetangga. Saya nyapu, walaupun istri marah-marah saya nyapu sampai di pintu gerbang itu, saudara. Saudara lihat itu bersih itu semua. Tapi sampai di warung itu saya belum cabur rumputnya, belum selesai. Karena dari pagi sampai jam berapa? Jam 10 saya bersihin, korek tanahnya, rumputnya saya cabut, bersihin. Saya sendiri, saudara. Saudara, kita bisa lakukan apapun. Biar orang tahu bahwa kita itu baik. Saya bilang sama istri, mah kita bersih ini karena kita gereja. Kalau gereja bersih orang juga senang. Oh ini gereja. Pak Jenderal sini bintang 3 sini. Kalau dia lewat sini dia bilang saya sejuk banget hati saya Pak Pendeta. Bayangkan tuh, gak seiman dengan kita. Pak Didit, Jenderal bintang 2, bintang 3. Sekarang sekretaris Lemhanas beliau. Dia ngomong begitu sudah. Artinya apa? Kenapa dia ngomong gitu? Karena rumah kita bersih sudah. Ini gereja, ini tempat ibadah. Makanya saya nggak pernah malu, saya celana pendek, saya nyapuin bersihin. Angkat sampah sampai kotor-kotor, lumpur-lumpuran. Gak apa-apa, sapuin aja. Kenapa? Gak ada yang kurang kan? Tetap aja saya ganteng. Sudah. Iya sudah. Habis cuci bersih, mandi saya. Mandi, sikat. Kuku-kuku yang kotor bersih lagi sudah. Sikat. Gak usah segan kita, gak usah gengsi-gengsi. Saya gak gengsi sudah. Saya orang desa, orang kampung saya. Saya bukan orang kota, orang desa. Tapi saya berpikiran kota sudah. Harus seperti itu. Orang desa berpikiran kota sudah. Jangan orang kota berpikiran desa. Kita harus bergaul dengan siapapun juga. Jangan pilih-pilih orang. Karena kita nggak tahu masa depan orang. Kita nggak tahu masa depan orang. Makanya adik-adik saya pemuda tempat ini, kalau pilih orang jangan pilih-pilih teman. Pilih saja semua teman ini semua. Karena nggak tahu nasib orang itu jadi apa nanti kemudian hari. Betul loh saudara. Kita nggak tahu nasib orang itu. Tetangga yang kita anggap orang nggak berguna. Orang-orang dianggap enteng. Kita nggak tahu nasib dia saudara-saudara. Ya. Yang tadinya dia gembel saudara. Jadi orang hebat. Yang tadinya makan sampah jadi orang miliarder. Saudara. Tahu? Orang miliarder. YouTuber sekarang. Lu pernah makan sampah. Saudara. Dia jadi miliarder. Triliuner. Bukan miliarder. Triliuner. Karena mungkin gak tahu. Makan sampah dicerita. Dia menjadi orang kaya. Nggak tahu kita nasib orang. Makanya jangan pernah menganggap enteng seseorang. Yang saya bilang sama adik-adik saya pemuda-pemudi tempat ini. Kau punya masa depan yang cerah. Saya nggak tahu nanti 10-15 tahun ke depan nasibmu jadi apa. Kau akan berubah nasibmu. Kayaknya teman-teman jemaat Tuhan. Kalau bersahabat-sahabat dan dengan tulus dan siapapun juga. Kita nggak tahu nasib orang. Ya, kita nggak tahu nasib orang. Kasih itu harus terpancar. Dan orang akan tahu nanti. Kalau engkau buat sesuatu yang baik. Orang akan ingat engkau seumur hidup. Saudara. Ingat kalau orang mati itu apa yang disebut saudara? Kebaikannya. Ingat almarhum. Ya, orang sebut berjejer kebaikannya. Saat dia mati. Saat orang mati. Dia itu bergaul dengan orang. Saat apa sudah kita lihat. Yang menghantar dia banyak atau tidak. Orang yang datang itu banyak atau tidak. Saat dia mati. Buatlah kebaikan kita hari-hari ini. Kasih kita pada sesama kita. Kasih itu yang mempererat kita. Saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kita mengasihi tetangga kita, kiri kanan kita. Harus ada kasih yang tulus. Kita implementasikannya kepada sesama kita. Saudara, kalau demikian kita lakukan, maka hidup ini enteng untuk kita lewati. Tuhan memberkati kita saudara-saudaraku.